Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1391. Menghadapi sikap dominan penguasa Sura, keenam penguasa Dao sejati dari dimensi lain itu tidak berani banyak bicara, apalagi membantah. Nasib penguasa Dao sejati Gongxi yang dihancurkan dengan satu telapak tangan tadi menjadi pelajaran bagi mereka. Benar-benar seorang tiran, begitu tidak setuju, langsung membunuh. Orang seperti ini yang menguasai jembatan keabadian. Keenam penguasa Dao sejati itu hanya berani bergumam dan meratap dalam hati. Dua orang yang disebutkan dalam lempengan giok itu tentu saja adalah Yan Siruo dan Shen Bingyu. Jika Luo Xiu mencarinya sendiri, mungkin akan menghabiskan banyak waktu dan belum tentu berhasil. Tetapi jika para penguasa Dao sejati dari dimensi lain mengerahkan kekuatan di bawah mereka untuk membantu mencari, hasilnya pasti akan jauh lebih efisien. Aku hanya memberi kalian waktu 100 tahun. Jika dalam 100 tahun masih belum ditemukan, aku akan membantai semua penguasa Dao sejati di semua dimensi kalian. Tiba-tiba, niat membunuh yang luar biasa mengerikan muncul dari tubuh Luo Xiu, membuat keenam penguasa Dao sejati dari dimensi lain itu gemetar ketakutan. Membantai semua penguasa Dao sejati. Leluhur Zhou yang mendengar ini juga sangat terkejut. Jika kata-kata seperti ini diucapkan oleh orang lain, bahkan jika orang itu adalah seorang setengah abadi, orang akan menganggapnya sombong. Bagaimanapun, setengah abadi memang kuat, tetapi belum mencapai tingkat tak terkalahkan. Tetapi kata-kata ini yang keluar dari mulut Luo Xiu, tidak ada seorang pun yang akan meragukan kemampuannya untuk melakukannya. Pemandangan saat ia menghancurkan seorang penguasa Dao sejati dengan satu telapak tangan masih terbayang jelas. Tidak ada kata-kata yang lebih meyakinkan daripada kenyataan yang ada di depan mata. Kami permisi. Seorang penguasa Dao sejati dari dimensi lain tersadar, segera membungkuk memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Istana Sura. 5 penguasa Dao sejati lainnya juga berbalik dan pergi. Baru setelah mereka meninggalkan benua Sura, perasaan diselimuti niat membunuh itu perlahan-lahan menghilang. Penguasa Sura ini terlalu mengerikan. Bukan setengah abadi tetapi lebih kuat dari setengah abadi. Mungkin hanya dewa sejati yang bisa menekannya. Niat membunuhnya terlalu kuat. Meminta kita mencari 2 orang wanita saja sudah cukup, tetapi jika tidak ditemukan dalam 100 tahun, ia malah mau membantai semua penguasa Dao sejati kita. Keenam penguasa Dao sejati itu berubah menjadi seberkas cahaya di angkasa, saling berbicara satu sama lain, hati mereka diselimuti oleh kabut suram yang menekan. Awalnya aku masih berpikir, paling parah kita tunggu saja sampai penguasa Sura ini naik ke dunia abadi, lalu dengan kekuatan gabungan para penguasa Dao sejati dari berbagai dimensi kita, merebut jembatan keabadian akan menjadi hal yang mudah. Tetapi penguasa Sura ini jelas juga sudah memikirkan hal itu. Jadi jika kita tidak melakukan sesuai permintaannya, maka sebelum ia pergi, ia pasti akan benar-benar membantai semua penguasa Dao sejati untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Kata seorang penguasa Dao sejati tua berambut putih sambil menghela napas. Dengan kultivasi di tingkat akhir penguasa Dao sejati, ditambah dengan 2 senjata abadi, pedang pemenggal dewa dan besi pendekan dewa, di bawah alam dewa, Luo Xiu bisa tidak takut pada siapapun. Tetapi ia tahu betul di dalam hatinya, kultivasi seperti ini masih bisa diterima di alam bawah, tetapi begitu naik ke dunia abadi, itu tidak akan cukup. Jadi sebelum naik, Luo Xiu berencana untuk meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin. Bahkan jika tidak bisa menjadi dewa, setidaknya ia harus mencapai tingkat setengah abadi. Mutiara Dao tingkat puncak bagi Luo Xiu saat ini memiliki efek yang sangat kecil untuk meningkatkan kultivasi. Jika ia ingin meningkatkan kultivasinya, ia harus menggunakan kristal abadi, atau menyerap esensi energi abadi yang terkandung dalam obat-obatan abadi. Namun, baik itu kristal abadi maupun obat abadi, keduanya adalah barang langka di alam bawah yang sangat sulit ditemukan. Maka, Luo Xiu menghabiskan waktu berikutnya dengan pergi ke alam rahasia kuno. Di istana abadi yang semula digunakan untuk menyegel dan menindas Raja Abadi Sueyu, Luo Xiu menghabiskan beberapa tahun untuk menangkap naga hijau nadi abadi itu dan mengambil semua kristal abadi dari sisik terbaliknya, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ia juga menjelajahi berbagai alam rahasia lain di alam rahasia kuno dan mendapatkan berbagai macam harta karun tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kristal abadi dan obat abadi masih sangat jarang ditemukan. Lebih dari 30 tahun kemudian, dengan bantuan kristal abadi dan obat abadi yang didapat dari alam rahasia kuno, kultivasi Luo Xiu meningkat hingga ke puncak penguasa Dao sejati. Sayang sekali obat abadi terlalu sedikit. Jika tidak, seandainya aku bisa membuat pil abadi, bahkan pil abadi tingkat rendah sekalipun, itu sudah cukup bagiku untuk dengan mudah berkultivasi hingga ke tingkat setengah abadi.
Di dalam istana Sura, Luo Xiu menghela napas pelan. Ia tahu betul bahwa bisa berkultivasi hingga ke puncak penguasa Dao sejati di alam bawah sudah menjadi batasnya. Kecuali ia bisa merampok si wanita kaya kecil Dewi Yunxuan, jangan harap ia bisa menerobos ke tingkat setengah abadi. Kakak, tepat pada saat itu, suara Yuer terdengar dari luar istana Sura. Luo Xiu mengangkat matanya, dan Yuer sudah berjalan masuk. Gadis kecil, kenapa kau begitu cepat kembali? Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Dulu ia meminta Yuer membawa menara Huang ke tanah leluhur alam Huang di alam Tianlong agar menara itu bisa mengumpulkan sisa sumber asal leluhur Huang dan membangkitkannya kembali. Dalam keadaan normal, setidaknya butuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tetapi Yuer kembali begitu cepat, Luo Xiu pun mengira gadis kecil ini merasa bosan tinggal di alam Tianlong. Aku tidak malas, Lo. Yuer mengerucutkan bibir kecilnya, lalu melambaikan tangan. Menara Huang terbang keluar, dan dengan satu guncangan ringan, sesosok tubuh jatuh dari dalam menara. Aku sedang baik-baik saja di alam Tianlong, tiba-tiba wanita ini menyerangku, jadi aku menangkapnya. Saat Yuer berbicara, tatapan Luo Xiu juga tertuju pada orang yang ditangkap oleh Yuer. Seperti yang dikatakan Yuer, ini adalah seorang wanita, dan wanita yang sangat cantik, bahkan seorang wanita yang dikenal oleh Luo Xiu. Qingqing, ekspresi Luo Xiu tertegun. Ia tidak menyangka Hu Qingqing, yang telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun, akan muncul di sini. Bukan, kau bukan Qingqing. Tiba-tiba, pupil mata Luo Xiu menyusut, karena ia menyadari aura di tubuh Hu Qingqing agak aneh, dan tingkat kultivasinya ternyata sudah mencapai tingkat akhir penguasa Dao. Kau adalah anak kecil yang dikenal Qingqing di alam bawah dulu. Kau benar, aku bukan Hu Qingqing. Aku adalah leluhur iblis langit. Hu Qingqing mengangkat kepalanya, sepasang mata ungunya tampak iblis dan memikat. Leluhur iblis langit yang hidup sezaman dengan Qingtian. Kau merasuki tubuh Qingqing. Kilatan dingin melintas di mata Luo Xiu. Hu Qingqing adalah temannya, ia tidak akan tinggal diam. Adapun leluhur iblis langit yang menyerang Yuer, pastilah karena ia menginginkan menara Huang. Selama bertahun-tahun ini leluhur iblis langit tidak pernah muncul. Ia pasti tahu bahwa ia tidak bisa menyinggung penguasa Sura, tetapi ia tidak menyangka Yuer yang kelihatannya biasa saja, sebenarnya sudah lama menjadi seorang penguasa Dao sejati. Benar, aku tahu, gadis bernama Qingqing ini menyukaimu, mengagumimu. Kurasa kau juga tidak ingin menyakiti tubuhnya, kan? Leluhur iblis langit tersenyum tipis. Sumber jiwaku dan sumber jiwanya telah menyatu. Jika kau membunuhku, itu sama dengan membunuhnya. Luo Xiu bangkit dari kursinya dengan wajah muram. Tiba-tiba, sosoknya melesat dan langsung muncul di hadapan leluhur iblis langit. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebuah senyum dingin yang penuh cemoohan muncul di wajah Luo Xiu. Sebelum kata-katanya selesai, kekuatan jiwa yang dahsyat dan tak terbatas telah berubah menjadi kesadaran spiritual tak berwujud, menerobos masuk ke dalam lautan kesadaran di antara alisnya. Setelah kesadaran spiritual tak berwujud itu masuk ke dalam lautan kesadaran, Hu Qingqing, kesadaran itu berkumpul dan berubah menjadi tubuh jiwa yang hampir berwujud. Luo Xiu mengangkat matanya, lalu ia melihat sumber jiwa suci milik leluhur iblis langit di dalam lautan kesadaran lawannya. Di bawah sumber jiwa suci leluhur iblis langit, ada sebuah segel larangan yang terjalin dari kekuatan jiwa. Segel itu seperti sebuah sangkar, dan di dalamnya tersegel sumber jiwa Hu Qingqing. Kau ternyata, wajah leluhur iblis langit berubah drastis. Ia berniat untuk bernegosiasi dengan Luo Xiu dan mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ia tidak menyangka Luo Xiu sama sekali tidak mau membuang-buang waktu dengannya dan langsung menerobos masuk ke dalam lautan kesadarannya. Sepertinya kau belum sepenuhnya memurnikan sumber jiwa Qingqing. Melihat sumber jiwa yang lemah dan tersegel di dalam sangkar larangan, tatapan Luo Xiu sedikit melunak. Jika Hu Qingqing benar-benar sudah musnah jiwa dan raganya, maka meskipun ia membantai leluhur iblis langit 10.000 kali pun tidak akan ada gunanya. Meskipun setelah musnah jiwa dan raga, roh sejatinya masih bisa masuk ke dalam siklus reinkarnasi untuk reinkarnasi, tetapi setelah musnah, bahkan jika roh sejatinya bereinkarnasi, ia tidak akan pernah bisa membangkitkan ingatan masa lalunya. Sama seperti Mengxia, selama satu zaman kekacauan yang panjang, roh sejatinya pasti tidak hanya bereinkarnasi menjadi Menghualuo saja, tetapi ia tidak pernah berhasil membangkitkan ingatan dari kehidupan sebagai Mengxia. Kemungkinan besar saat Mengxia gugur di masa lalu, sumber asalnya telah dimusnahkan oleh seseorang. Di jalan seni bela diri kehidupan ini, Luo Xiu telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lawan yang ia bunuh, pasti akan ia musnahkan sumber asalnya. Tetapi ketika hal seperti ini terjadi pada Mengxia, Luo Xiu merasakan hatinya sangat sakit. Matilah kau, sambil menggelengkan kepala, Luo Xiu menyingkirkan pikiran-pikiran di benaknya. Yang bisa ia lakukan hanyalah melakukan semua yang ia bisa. Tidak, leluhur iblis langit, bahkan pada masa puncaknya di masa lalu, hanyalah seorang penguasa Dao tingkat akhir. Kekuatan seperti ini di hadapan Luo Xiu sama sekali tidak ada artinya, sangat rapuh dan tidak tahan satu serangan pun.
Dengan suara puff, sumber asal leluhur iblis langit dimusnahkan oleh Luo Xiu. Ia bahkan menggunakan evolusi dewa perubahan tanpa wujud untuk mengeluarkan kekuatan reinkarnasi dan memusnahkan roh sejatinya. Jika leluhur iblis langit tidak menyakiti Qingqing, Luo Xiu paling banyak hanya akan memusnahkan sumber asalnya, tetapi tidak akan sampai memusnahkan roh sejatinya. Tetapi Hu Qingqing adalah temannya. Siapapun yang berani menyakiti teman dan kerabatnya, akan ia buat mereka membayar harga yang sangat mahal. Bersambung.